Tadi sudah disampaikan bahwa dari jumlah DHKP ya Pak ya, DHKP-nya 2.700 sekian yang sudah bersertifikat. Saya koreksi Pak, bukan 700 tapi 721 bidang Pak. Sehingga program ini di samping nanti kita ukur semua bidang tanah yang belum bersertifikat, juga kita ukur yang sudah sertifikat. Karena dari 721 bidang tanah yang sudah bersertifikat, ini ada 2 klaster Pak. Yang pertama ada 340 bidang yang sudah bersertifikat, tapi ini sudah bisa kita petakan. Artinya sudah tahu posisi-posisi bidang tanah itu di sebelah mana. Gampangannya ya sertifikat ini sertifikat anyar, Bapak Ibu, sudah diukur secara teknis oleh teman-teman BPN. Kemudian ada 381 bidang Pak. Ini sudah sertifikat, tetapi kami BPN, mudah-mudahan desa sudah tahu. Ini posisinya belum terpetakan, belum terukur secara teknis aturan-aturan di BPN. 381 bidang. Ini bukan jumlah yang sedikit. Tapi saya bersyukur tadi diinformasikan kurang 15 Pak. Artinya 15, saya berharap setelah hari ini clear, bisa dipetakan di mana posisi yang sudah ditentukan. Ini untuk mengantisipasi bahwa nanti akan terjadi sertifikat yang tumpang tindih atau bahkan overlap seluruhnya. Karena saya yakin dari bidang tanah yang sudah sertifikat, yang katakanlah kami gampang contohnya 1.000 luasnya, sekarang sudah banyak beberapa bahkan sudah dipecah-pecah SPPT-nya ke ahli warisnya. Ini yang kita antisipasi sehingga kami benar-benar fokuskan bidang tanah yang sudah sertifikat wajib ketemu. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dari target bidang tanah yang belum bersertifikat, kami menargetkan 100% Bapak Ibu. Sehingga saya berharap bidang-bidang tanah yang belum bersertifikat, sepanjang nanti tidak ada persoalan batas, hak dan sebagainya, ini benar-benar bisa didaftarkan melalui program PTSR ini. Saya berharap demikian. Dan kami sebetulnya sudah suwan yang kedua Pak. Karena sebetulnya Balingasal di tahun lalu mestinya sudah menjadikan lokasi PTSR di tahun 2023. Tapi karena mungkin kesiapan desa sehingga baru 2024 bisa kita laksanakan Bapak Ibu. Sedikit saya menjelaskan bahwa tahapan dari PTSR ini yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan sudah dari beberapa tahun lalu Pak. Artinya mestinya ini sudah matang ya Pak perencanaan ini. Kemudian juga ditetapkan lokasinya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen tanggal 3 atau 4 Januari Pak. Ini sudah ditetapkan. Kemudian kemarin Pak Lurah sudah dilantik menjadi salah satu anggota panitia adjudikasi Pak Lurah. Ini artinya apa? Ini benar-benar pemerintah memperhatikan sekali tahapan-tahapan itu. Dan hari ini tahapan berikutnya adalah sosialisasi atau penyuluhan. Kemudian setelah hari ini sosialisasi, saya berharap nanti menginjak ke tahapan berikutnya adalah pengumpulan data fisik atau yang kita gampangannya pengukuran bidang tanah. Tetapi alhamdulillah Bapak Ibu, karena perencanaan di desa Balingasal sudah beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah hari ini sudah dilaksanakan pengukuran Bapak Ibu, khususnya di blok 8 blok 18. Sehingga saya berharap nanti
bidang-bidang tanah yang ini nanti sudah diukur, ini benar-benar nanti patok batas bidang tanah harus benar-benar sudah disepakati. Karena basisnya ini partisipasi masyarakat, dan juga tidak menjelaskan bahwa tanpa adanya partisipasi masyarakat, program ini tidak akan bisa berjalan dengan sukses. Artinya apa nanti? Benar-benar masyarakat pemilik tanah atau kuasanya, khususnya di dalam melaksanakan pemasangan tanda batas, harus benar-benar bisa berpartisipasi. Jangan hanya katakanlah pasrah ke panitia yang panitia yang dikuasakan sebetulnya nggak tahu. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, milik tanah benar-benar bisa hadir pada saat kesepakatan batas di lapangan. Dan ini terkait dengan nanti blok 8 Bapak Ibu, kami berharap mungkin hari ini katakanlah, oh saya tanahnya di blok 8, tapi saya pada saat pemasangan tanda batas, mohon maaf barangkali saya tidak diberitahu, sampaikan saja. Artinya apa? Jangan sampai nanti setelah dilaksanakan pengukuran yang produknya nanti adalah peta bidang tanah atau yang disingkat PBT, yang nantinya ini nanti akan digunakan sebagai dasar untuk penerbitan sertifikat, ini ada kekeliruan. Sehingga benar-benar peta yang akan dihasilkan nanti benar-benar peta yang berkualitas dan sudah disepakati oleh para tetangga batas. Kemudian nanti akan kita terbitkan yang namanya peta bidang klarifikasi. Gunanya apa? Peta bidang klarifikasi ini ya untuk memberikan kesempatan kepada para pemilik tanah untuk mengoreksi hasil pengukuran dari teman-teman BPN yang isi dalam peta itu ada data spasial yang di dalamnya menyebutkan nama pemiliknya siapa, kemudian nomor KTP-nya berapa, kemudian luasnya berapa, bentuk bidangnya kayak apa. Silahkan nanti Bapak Ibu sebelum tanda tangan di dalam peta bidang klarifikasi dicek dulu Bapak Ibu, dikoreksi. Oh, kok ini keliru, bentuknya seperti ini misalnya, harusnya segi 4, kok ini segi 5, atau sebaliknya. Nanti Bapak Ibu bisa cek ke Satgas Fisik atau petugas pengukuran. Kemudian kok luasnya berkurang di SPPT 1000 misalkan, diukur kok tadi sangat terus misalkan. Lu kok bisa kurang, kenapa? Padahal pada saat pemasangan tanda batas sudah disepakati. Ini biasa, kalau kurang kadang-kadang banyak, tapi insya Allah di sini nggak ada. Ya, sepanjang tadi saya sampaikan bahwa pemasangan tanda batas benar-benar disepakati bersama. Tapi kalau mau project juga nggak apa-apa. Artinya nanti metode pengukurannya bagaimana, cara mengukurnya bagaimana, insya Allah nanti teman-teman petugas ukur akan menjelaskan agar Bapak Ibu bisa puas, bisa menerima peta bidang klarifikasi secara benar dan valid, sehingga nanti akan diterbitkan sertifikat, benar-benar sertifikat yang mempunyai kepastian dan kekuatan serta perlindungan Bapak Ibu. Jadi benar-benar yang kami harapkan. Kemudian bentuk partisipasi yang berikutnya adalah tadi kita sampaikan ada yang namanya pool data. Tadi sudah disampaikan Pak Eko. Kemudian pool data ini ada 2 kategori. Yang pertama adalah kelompok masyarakat pengumpulan data fisik. Nah ini nanti akan menggerakkan secara bersama-sama masyarakat desa Balingasal melaksanakan kegiatan yang secara masif, yaitu gerakan pemasangan tanda batas secara bersama-sama yang kalau kita sebut di BPN istilahnya adalah rumah batas. Nanti silahkan
di masing-masing RT, di masing-masing RW atau pedukuhan yang hari ini belum dilaksanakan pemasangan tanda batas, saya berharap semua masyarakat berpartisipasi melaksanakan gerakan bersama-sama memasang tanda batas. Kemudian terkait dengan yuridis nanti Pak Slamet nanti akan menyampaikan, juga tidak kalah pentingnya nanti ada gerakan gema batas, ada yang namanya gerakan bersama pengumpulan data yuridis gema gadis. Ini harus bersama-sama dari kelompok masyarakat yang terdiri dari 7 orang nanti dibagi 2. Yang 3 orang kata-kata nanti kelompok masyarakat yang mengumpulkan data yuridis. Kemudian 3 lagi adalah kelompok masyarakat yang membantu mengumpulkan data yuridis. Dan 1 orang adalah koordinator. Jadi Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, sekali lagi saya berharap pada Bapak Ibu sekalian, saya minta tolong Bapak Ibu yang hadir di sini, yang rawuh di sini, tolong disampaikan kepada sanak kadang saudara, tetangga dengan, bahkan saudara dengan yang di luar desa, yang di luar kota, silakan saya minta tolong diberitahu bahwa PTSL atau program sertifikat massal di desa Balingasal di tahun ini dilaksanakan. Tolong, tanpa ini insya Allah target yang 100% tanah yang belum bersertifikat tidak akan bisa